penuh sesak dada, susah rasanya dengan ujian, maka angkatlah takbir, Allahu Akbar, angkat tangan, kemudian kita bertakbiratul ihram, agungkan Allah, besarkan Allah, Allahu Akbar, engkaulah yang maha besar Allah, sesungguhnya ujian yang engkau berikan adalah kecil. Ruku kita, Allahu Akbar, kembali kita agungkan Allah, maha besar engkau ya Allah, sesungguhnya semua permasalahanku adalah kecil. Maka sesungguhnya dengan kita senantiasa membesarkan Allah, maka kita perserahkan semua segala urusan kita kepada Allah, maka kita temukan jalan keluar daripada dunia darul bala ini, dunia. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah bahwa di hari Jumat ini Allah masih memberikan nikmat besar dalam hati kita, yakni nikmat iman dan nikmat istiqamah. Walaupun dalam suasana cuaca yang tidak mendukung, namun nikmat iman itu pula lah yang menggerakkan hati kita. Akhirnya kita langkahkan kaki, kita hayunkan tangan sampai kita di masjid ini, karena kita sadar betul bahwa di hari ini ada sebuah kewajiban bagi kita umat Islam untuk datang ke masjid untuk melaksanakan sholat fardu Jumat, kemudian mendengarkan wasiat takwa di setiap minggunya. Namun masih ada juga di antara orang-orang mukmin, orang-orang Islam, ternyata di hari ini tak sampai nikmat itu kepada mereka. Mereka sadar betul bahwa hari ini adalah hari Jumat. Mereka sadar betul bahwa hari ini ada sebuah kewajiban yang harus mereka tunaikan, tetapi hilang iman dalam dada, hilang istiqomah dalam diri. Akhirnya hari Jumat mereka lebih memilih untuk santai-santai saja di rumah. Di hari Jumat mereka lebih memilih untuk leha-leha saja di jalanan. Akhirnya hari Jumat tak bermakna bagi mereka. Maka hari ini syukur besar itu kita ucapkan dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.
Salawat beriringan dengan salam tak pernah henti kita ucapkan, kita kirimkan buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita senantiasa mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita perhatikan kalender Hijriah saat ini, maka kita sudah berada di akhir-akhir bulan Zulqa'dah. Maka tak berapa lama lagi kita akan beralih kepada bulan Zulhijjah. Zulqa'dah dan Zulhijjah akan mengingatkan kita akan sebuah peristiwa besar, sebuah sejarah yang tertulis dengan tinta emas, bahwa nun jauh di Jazirah Arab 3.800 tahun yang lalu ada seorang hamba Allah yang Allah utus ke atas muka bumi ini, yang bahkan ketika kita salat sunnah tadi, kita ucap namanya 4 kali ketika kita salat tadi. Di mana kita ucapkan kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. 4 kali kita ucapkan dalam setiap salat kita. Penyebutan nama Ibrahim bukan sekedar kita ucapkan di ujung lidah, di tepi bibir, tapi penyebutan nama Ibrahim adalah agar kita dalam hidup dapat mengambil makna kehidupan daripada kehidupan Ibrahim itu sendiri. Dalam kehidupan Nabi Ibrahim, beliau hidup bukanlah seorang yang hidup dengan mulus-mulus saja. Beliau hidup dengan senantiasa tidak ada ujian, tidak. Karena Allah pun dalam Quran katakan, Asiban nasu ayyatraku qalu amanna. Apakah orang-orang itu dibiarkan saja mereka menyangka, mengatakan aku beriman, wahum la yuftanun, padahal mereka belum lagi diuji. Begitu pula dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam kehidupan beliau diuji. Belum lagi lahir, ujian sudah datang. Beliau ternyata diuji dengan raja yang zalim bernama Raja Namruz. Hidup beliau dalam sebuah gua, tumbuh besar di sana. Akhirnya menginjak remaja, menjadi seorang pemuda. Beliau pun ujian tak pernah pun berhenti daripada beliau. Dari ujian seorang raja, beliau diuji dengan orang tua. Diuji dengan seorang ayah. Ayah Nabi Ibrahim bukanlah ayah yang biasa, tapi ayah Nabi Ibrahim adalah ayah yang sangat luar biasa. Bagaimana luar biasanya? Pertama, ayahnya Nabi Ibrahim adalah seorang penyembah berhala. Selain menyembah berhala, dia juga produsen daripada berhala itu sendiri. Datang Ibrahim mengajak kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, lima ta'budis syaitan, mengapakah engkau menyembah setan, wahai ayahku? Mengapakah engkau menyembah berhala, wahai ayahku? Tapi apa jawaban ayahnya Nabi Ibrahim Azar ini? Azar taklah berkata lemah lembut, katanya kasar. Dia berkata kepada Nabi Ibrahim, la illam tantahi, kalau engkau tidak pernah berhenti menyeruku, tidak engkau mau berhenti mengajakku, tidak engkau berhenti menceramahiku, maka kata Azar, la arjumannak, maka aku akan lempar engkau pakai batu, kurajam engkau pakai batu. Pergilah wahjurni maliya, tinggalkan aku sendiri. Kasar kata-kata Azar kepada Ibrahim. Apakah Ibrahim membalas dengan perkataan yang sama? Tidak. Nabi Ibrahim tetap berlemah lembut kepada ayahnya. Maka hari ini, wahai anak muda yang hadir di masjid ini, pelajaran yang perlu kamu ambil adalah bahwa sebagaimanapun orang tua kalian berkata buruk kepada kalian, tak boleh kalian membalas dengan perkataan yang buruk yang sama. Bagaimanapun perlakuan mereka terhadap kalian buruk, tak patut bagi kalian untuk melakukan perbuatan yang buruk yang sama. Karena sesungguhnya bagaimanapun buruknya perbuatan mereka,
tetaplah balas dengan kebaikan. Begitulah Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita. Karena sesungguhnya semua apa yang sudah dilakukan orang tua kita takkan pernah dapat kita balas adanya. Bahkan di hari ini ada sebagian orang menyangka dia mengulurkan uang beberapa rupiah kepada orang tuanya, dia menyangka telah membalas budi baik orang tua. Salah. Dia memberikan beberapa sedikit hartanya kepada orang tua, dia menyangka telah membalas semua budi baik orang tua. Salah. Karena sesungguhnya bahkan di hari ini kita gendong orang tua kita, berangkat kita ke Makkah Al-Mukarramah dengan menggendongnya berjalan kaki sampai di hadapan Ka'bah, berputar kita bertawaf sebanyak 7 kali, kita bawa lagi dia kembali ke tempat kita duduk tadi. Maka sungguh setetes darah ibu kita sewaktu melahirkan kita pun tak akan dapat kita balas. Pelajaran pertama dan kedua adalah hendaklah berbuat baik kepada orang tua. Itu yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, selesaikah ujian terhadap Nabi Ibrahim? Tidak. Berikutnya Nabi Ibrahim diuji dengan umat, dengan lingkungan, dengan masyarakatnya. Masyarakat yang menyembah berhala. Ketika para masyarakatnya, penduduk di suatu negeri tersebut meninggalkan kuil mereka, datang diam-diam Nabi Ibrahim ke sana. Dihancurkan semua berhala yang ada, digantungkan kapak yang besar itu kepada berhala yang paling besar. Lalu datang iblis membisik, memberitahu kepada para masyarakat itu bahwa Ibrahimlah pelakunya. Ditangkap Nabi Ibrahim, diseret Nabi Ibrahim, lalu dihidupkanlah api yang sangat besar membumbung tinggi api tersebut. Dilempar Nabi Ibrahim ke dalam api yang membara tadi. Lalu bagaimana dengan Nabi Ibrahim? Bagaimana dengan kuasa Allah? Tak sanggupkah Allah padamkan api itu? Sanggup. Bukankah Allah yang menciptakan api tersebut? Tapi Allah ingin memberitahu bahwa bagaimanapun hebatnya orang-orang tersebut menghidupkan api, semakin membesar pun dihidupkan api itu, sesungguhnya tidak akan dapat menyentuh kulitnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Allah berfirman, ya nar, wahai api, kuni barda wassalam, dinginlah wahai api. Dingin saja tidak cukup. Kalau hanya sekedar dingin, maka dingin pun akan menyiksa. Maka Allah katakan bardan, dingin, wassalam, dan berilah keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka selamat pula Nabi Ibrahim daripada ujian masyarakat tersebut. Maka hari ini wahai para jamaah sekalian, di akhir-akhir khutbah ini khatib mengingatkan kepada kita semua, di antara kita pasti mendapatkan ujian yang berbeda-beda. Ada yang diuji dengan sakit menahun, ada yang diuji dengan kekurangan harta, bahkan ada yang diuji dengan rasa yang sangat berat ujiannya. Maka ketahuilah, jangan sampai kita berpikir untuk menghilangkan diri kita sendiri, untuk bunuh diri, tidak, untuk mengakhiri daripada ujian tersebut. Maka itu adalah sesuatu yang salah. Kita menyangka permasalahan selesai, tidak. Orang yang membunuh dirinya sendiri agar terlepas daripada permasalahan, sesungguhnya dia menyiapkan permasalahan berikutnya yang jauh lebih besar dari permasalahan yang dia derita di atas muka bumi ini. Penuh sesak dada, susah rasanya dengan ujian, maka angkatlah takbir, Allahu Akbar, angkat tangan, kemudian kita bertakbiratul ihram, agungkan Allah, besarkan Allah, Allahu Akbar, engkaulah yang maha besar Allah. Sesungguhnya ujian yang engkau berikan adalah kecil. Ruku kita, Allahu Akbar, kembali kita agungkan Allah, maha besar engkau ya Allah. Sesungguhnya semua permasalahanku adalah kecil. Maka sesungguhnya dengan kita senantiasa membesarkan Allah, maka kita perserahkan semua segala urusan kita kepada Allah, maka kita temukan jalan keluar daripada dunia darul bala ini, dunia sebagai tempat ujian. Aqulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim.